Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, thumma amma ba'd. Taib, ikhwan dan akhwat fillah, Bapak Ibu serta daurah ilmu waris yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari ilmu waris. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang ahli waris dari jalur laki-laki. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas ahli waris dari jalur perempuan. Kalau kemarin kita sampaikan bahwa ahli waris dari jalur laki-laki ada 15 orang, maka untuk ahli waris dari jalur yaitu perempuan ada 10 orang. Ya. Dan alhamdulillah di belakang saya ada papan tulis yang sudah saya tuliskan. Insyaallah ta'ala nanti kita akan jelaskan satu persatu insyaallah ta'ala. Sebelum kita jelaskan di papan tulis, kita akan jelaskan dulu masing-masing dari ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan yang pertama, ya, karena ada 10 orang ya, ada 10 orang. Yang pertama adalah dari jalur bawah dulu, yaitu ketika si mayit, entah dia itu mayitnya laki-laki atau perempuan, ya mungkin ayahnya atau ibunya yang meninggal, maka ketika dia punya anak perempuan, nah, maka anak perempuan ini adalah ahli waris. Ini sebagaimana masuk dalam ayat yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah SWT berfirman, yusikumullahu fi awladikum. Allah memberikan wasiat kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya anak perempuan adalah ahli waris yang pertama dari ahli waris kalangan perempuan. Yang kedua, selain anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan, tetapi dari jalur anak laki-laki. Ya, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, bukan dari jalur anak perempuan. Karena di dalam Islam yang terhitung nasab adalah dari jalur laki-laki. Maka yang terhitung dalam ahli waris perempuan adalah cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Nah, ini sebagaimana ijma' para ulama tentang permasalahan ini, di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Kemudian yang ketiga adalah naik ke atas. Kalau kita tadi ke bawah ya, ke bawah pertama adalah anak perempuan, kedua ya, pertama anak perempuan, kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga sekarang kita naik ke atas adalah dari ibu. Ya, ibunya si mayit. Iya. Maka ibunya si mayit ini termasuk ahli waris perempuan, sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Dan untuk kedua orang tua, ibu ayah, ibu bapak, masing-masing mendapatkan sudus, yaitu 1/6. Ya. Jadi naik ke atas, atasnya mayit adalah ibu kandungnya. Ya, ini ahli waris perempuan yang ketiga. Ya. Kemudian naik lagi yang keempat adalah ibunya ibu, berarti nenek.
ya, nenek dari jalur ibu. Ya, nenek dari jalur ibu yaitu ibunya ibu. Maka ibunya ibu, ya, ibunya ibu si mayit, nenek dari jalur ibu, maka ini mendapatkan, ya, mendapatkan warisan. Kemudian yang setara dengan itu masih di jalur atas adalah nenek dari jalur ayah, yaitu ibunya ayah. Nah, ini yang kelima. Ya. Yang kelima adalah nenek dari jalur ayah. Jadi yang ke atas ada 3 ya. Yang ke atas ada ibu kandung, kemudian ibunya ibu atau nenek dari jalur ibu, kemudian ibunya ayah, yaitu nenek dari jalur ayah. Nah, ini yang kelima. Masih kurang berapa? 5 lagi ya. Kemudian ahli waris yang ke-6. Yang ke-6 sekarang kita ke samping ya, ke samping. Yang ke-6 adalah saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung. Saudaranya si mayit, saudarinya si mayit. Maka saudara perempuan, saudari perempuan sekandung ini termasuk ahli waris dari kalangan ahli waris perempuan. Ya, ini udah menyamping ya. Mulai yang ke-6 adalah udah menyamping. Kemudian ke samping lagi adalah saudara perempuan seayah. Seayah berarti satu ayah beda ibu. Ya, mungkin ayah menikah lagi dengan wanita lain, kemudian memiliki anak. Nah, maka ya, anak dari jalur ibu lain masih satu ayah, ini namanya ya anak perempuannya ya, anak perempuan seayah, ya, namanya anak perempuan seayah beda ibu. Nah, ini masuk dalam keumuman ayat ya, yaitu Allah SWT berfirman, inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul lahu walad. Allah Ta'ala firmankan, inimru'un halaka, yaitu jika seseorang itu halak, binasa, meninggal dunia maksudnya, ya. Laisa lahu waladun, sementara dia tidak punya anak, ya. Wala ukhtun, dan tidak punya saudari perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu adalah 1/2, ya, setengah dari harta yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul lahu walad, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan kalau dia tidak memiliki anak. Nah, ini ketentuan Allah Ta'ala. Jadi saudara perempuan seayah ini mendapatkan warisan. Kemudian masih ke samping lagi, kalau tadi yang ke-7 ya, yang ke-6 adalah saudari perempuan atau saudara perempuan sekandung. Kemudian yang ke-7 saudara perempuan seayah. Nah, kemudian yang ke-8 adalah saudara perempuan seibu. Nah, seibu ya boleh jadi ya orang tuanya bercerai, ya, bercerai. Kemudian ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, yang kemudian menjadi ayah tiri. Ya, maka dari ayah tiri tersebut memiliki anak dari ibu kita, ya, dari ibunya si mayit. Maka kalau ada anak perempuan ya dari ayah tirinya ini adalah saudara perempuan seibu. Nah, ini juga termasuk ahli waris yang ke samping. Nah, ini masuk dalam ayat wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Allah SWT firmankan, wa in kana rajulun, kalau ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki, ya, yurasu kalalah,
Aw imra'atun, seorang laki-laki atau perempuan yang kemudian apa? Tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ya. Walahu akhun aw ukhtun, dan dia memiliki saudara laki-laki, ya, dan saudara atau saudara perempuan, saudari perempuan, falikulli wahidin minhum sudus, maka tiap-tiap atau masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian 1/6. Nah, jadi saudari perempuan seibu ini termasuk dari ahli waris perempuan. Nah kemudian ini sudah ke-8 ya, berarti 2 lagi. Yang 2 ini di luar jalur, yang tadinya adalah sebenarnya orang lain, ya, lalu masuk dalam keluarga atau dianggap sebagai seperti keluarga dan menjadi bagian keluarga. Ya, untuk yang masuk dalam keluarga yang sebenarnya orang lain adalah istri. Nah, ini kan istri tadinya kan orang lain, lalu kemudian menjadi keluarga. Maka istri si mayit, nah ini yang ke-9 termasuk ahli waris perempuan. Kemudian yang ke-10 ya adalah wala, jalur wala, yaitu perempuan yang membebaskan budaknya. Perempuan yang membebaskan budaknya. Maka manakala budaknya ini, mantan budaknya ini tidak memiliki kerabat, maka harta yang ditinggalkan ya diwariskan kepada orang yang berjasa, perempuan yang berjasa membebaskan dirinya. Ya, na'am. Taib. Ini masuk dalam keumuman hadis innamal wala'u ya liman a'taqa, sesungguhnya wala itu ya adalah untuk orang yang membebaskannya. Naam. Taib. Kemudian perlu juga menjadi satu catatan bahwa kalau ternyata ya ahli waris dari kalangan perempuan ini semuanya ada, semuanya lengkap, ya, dari ke-10 ini semuanya ada dan lengkap, maka yang mendapatkan hanya 5 orang saja dari jalur terdekatnya. Ya. Yaitu siapa? Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, yang ketiga adalah ibu kandungnya, yang keempat adalah saudara perempuan sekandungnya, dan yang kelima adalah istrinya si mayit. Naam. Sebelum masuk pada bagian yang sudah saya buat di belakang di papan tulis, ya, perlu juga untuk menambah pemahaman kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa kemarin kita sudah sampaikan ahli waris, ya, ahli waris dari jalur kekerabatan ada 3 istilah. Istilah yang pertama disebut dengan usul, ya, usul atau pokok, ya, pokok, usul, berarti ini jalurnya ke atas, ya. Yang kedua adalah furu' atau cabang, berarti anak keturunannya, jalurnya ke bawah. Dan yang ketiga adalah hawashi, ini jalurnya ke samping. Untuk yang jalur ke atas, usul, ya, berarti mereka adalah orang tua kita atau moyang kita, nenek moyang moyang kita. Dimulai dari usul itu dimulai dari ayah kita, ibu kita, kemudian kakek dan nenek kita. Jadi ke atas, ini usul. Ya. Dan usul ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu al-aslul waris dari kalangan laki-laki dan aslul waris, usul ahli waris usul dari kalangan perempuan. Kalau al-aslul waris dari kalangan laki-laki adalah ayahnya kemudian kakeknya. Adapun al-aslu al-waris dari jalur perempuan adalah ibunya, neneknya, ya. Naam, ibunya dan neneknya terus ke atas. Ibunya ini ada 2 jalur, ibu, ya,
nenek ya. Neneknya itu ada dua jalur, yaitu nenek dari ibunya dan nenek dari ayahnya. Naam. Adapun furu' ini ke bawah, cabang, yaitu dimulai dari anaknya, cucunya dan seterusnya. Naam. Kemudian jadi anaknya, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, kemudian cucunya dan seterusnya, ini disebut dengan furu'. Ya. Dan disebut pula dengan istilah al-far'ul warith, yaitu furu' dalam waris. Kemudian hawashi, ini yang menyamping. Hawashi ini dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian keponakan laki-laki, keponakan perempuan, ya, kemudian ada paman, sepupu dan seterusnya. Nah, kemudian untuk saudaranya si mayit, saudara bisa dikatakan ya saudara sekandung ya. Saudaranya si mayit itu ada 3. Yang pertama adalah saudara sekandung dari jalur dari ibu dan ayah yang sama, ya. Saudara sekandung yaitu dari seayah dan seibu, ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu kita menikah, kemudian punya anak-anak diantaranya kita, ya, maka kita dengan kakak dan adik kita dari kedua orang tua kita, ini namanya adalah saudara sekandung. Kita permisalkan ada seorang laki-laki, misalnya dia bernama ya Abdullah. Ya. Abdullah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah. Abdullah menikah dengan seorang wanita bernama Fatimah. Jadi ini sepasang suami istri ya, Abdullah dan Fatimah. Ternyata Abdullah dan Fatimah ini punya anak. Ya, punya anak namanya misalnya namanya adalah Ahmad. Kemudian ada Khalid. Kemudian ada satu lagi Zainab. Maka ketiga anaknya ini, Ahmad, Khalid dan Zainab, ini adalah saudara sekandung. Ahmad misalnya anak pertama sebagai kakak. Kemudian adiknya adalah Khalid. Kemudian adiknya lagi adalah Zainab. Ya, maka ini adalah saudara sekandung. Lah kemudian untuk saudara yang seayah. Saudara seayah, misalnya ternyata ayah ini kemudian menikah lagi dengan wanita lain, ya mungkin poligami gitu ya, atau mungkin perceraian. Intinya ayah ini menikah lagi, jadi ada ibu lagi kan. Ada ibu lagi, ibu dari ibu tiri ya. Ternyata dari istri kedua ayah memiliki anak, maka anak dari istri kedua ayah ini disebut dengan saudara seayah, ya, beda ibu dari saudara seayah. Misalnya Abdullah tadi menikah lagi dengan wanita lain bernama Aisyah misalnya. Dari Aisyah lahirlah seorang anak bernama misalnya adalah Muhammad. Maka Muhammad adalah saudara seayah, ya, saudara seayah untuk Ahmad, Khalid dan Zainab. Kemudian yang ketiga ada istilah yang namanya saudara seibu. Nah, kalau saudara seibu berarti ini beda ayah. Ya, misalnya ternyata ayah bercerai, kemudian ibu menikah lagi dengan laki-laki lain misalnya bernama Zaid. Ya, misalnya tadi Fatimah tadi istrinya Abdullah terjadi perceraian misalnya, lalu menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Zaid. Ya, jadi Zaid ini adalah ayah tiri kan? Ternyata melahirkan anak dari ibu kita beda ayah, punya anak namanya misalnya adalah Abdurrahman. Maka Abdurrahman, ya,
anak ibu kita dari beda ayah, ini adalah saudara ya seibu. Ya, saudara seibu. Nah, taib, insyaallah bisa difahami tentang perkara ini. Nah, kemudian perlu juga untuk diperhatikan bahwa kalau ternyata ahli waris dari jalur laki-laki dan jalur perempuan ternyata semuanya ada, semuanya lengkap, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah yang terdekatnya saja, yaitu 5 orang. 5 orang terdekatnya. Yang pertama adalah kedua orang tua si mayit, yaitu ayah dan ibunya si mayit. Ya. Ini yang terdekatnya. Yang kedua adalah kedua anak si mayit, anak kandung, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga adalah suami. Ya. Suami kalau yang meninggal adalah istrinya, atau istri kalau yang meninggal adalah suaminya. Nah, jadi bisa suami, bisa istri, tergantung yang meninggal siapa. Nah, itu untuk ketentuan yang mendapatkan warisan kalau ternyata ya ternyata lengkap dari ahli waris laki-laki dan perempuan. Jadi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, kemudian anak-anak yaitu anak laki-laki, anak perempuan, dan yang kelimanya adalah suami atau istri. Nah, taib. Kemudian ada 3 istilah yang harus kita fahami di dalam ahli waris. 3 istilah itu yang pertama disebut dengan farad. Ya, farad ini yang wajib mendapatkan warisan. Yang kedua disebut dengan ta'sib atau asabah yang mendapatkan sisa. Ya, mendapatkan sisa kalau ada sisa. Yang ketiga adalah dzawil arham. Dzawil arham ini hanyalah kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan tidak masuk dalam daftar ahli waris. Ya. Jadi yang pertama adalah farad. Ya, farad ini adalah ahli waris yang mendapatkan jatah yang memang sudah mendapatkan ketentuan dari Allah Ta'ala besarannya. Ya. Yang pertama, misalnya di antara ahli waris ada yang mendapatkan 1/2, ada yang kemudian mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 2/3. Nah, orang-orang ahli waris yang mendapatkan ketentuan-ketentuan ini disebut dengan ahli waris farad. Ya, ahli waris farad, yaitu yang wajib mendapatkan warisan. Ya, nah, karena memang sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini prioritas pertama yang harus ditulis dulu dalam daftar ahli waris, karena mereka mendapatkan ketentuan langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ahli waris yang disebut dengan ta'asib. Ya, ahli waris ta'asib ini atau disebut asabah hanyalah mendapatkan sisa. Ya, mendapatkan sisa karena tidak masuk dalam daftar yang ditentukan oleh Allah Ta'ala seperberapanya dia tidak ada. Ya. Ini hanya mendapatkan sisa kalau ada sisa. Kalau tidak ada sisa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ta'sib ini adalah ahli waris yang tidak mendapatkan ketentuan besarannya. Tidak ada ketentuan baginya 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3 atau 2/3, tidak ada ketentuan seperti itu. Naam. Maka kalau ternyata dia mendapatkan sisa, maka semua sisanya adalah untuk dia. Namun kalau ternyata hartanya sudah keburu habis dibagikan kepada ahli waris yang utama, maka sudah dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, ini dikenal dengan istilah asabah, ya, ta'sib atau asabah. Kemudian yang terakhir tadi apa? Dzawil arham. Dzawil arham adalah kerabat yang tidak mendapatkan warisan, bukan ahli waris. Ya. Tapi dia adalah kerabat si mayit
ya, baik laki-laki atau perempuan, tetapi dia bukan termasuk ahli waris. Bukan ahli waris yang fard, bukan pula ahli waris ta'sib, ya. Maka dia hanyalah kerabat saja, tidak masuk dalam daftar ahli waris, maka dia disebut dengan dzawil arham, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan tetapi tidak masuk dalam daftar ahli waris. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada bagian. Kita ingat bahwa ya, nah di sini ahli waris perempuan kita ingat ada 10 ya. Ada 10 orang. Ada 10 orang. Dari mayit. Mayit ini entah laki-laki entah perempuan. Intinya ada mayit. Dia meninggalkan yang pertama adalah anak perempuan. Ya. Ahli waris pertama adalah jalur ke bawah yaitu anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini kalau punya anak perempuan lagi berarti cucu perempuan, ya kan? Cucu perempuan dan anak perempuan ini tidak dianggap. Maka ahli waris yang kedua yang jalur ke bawah adalah anak cucu perempuan tapi dari jalur laki-laki. Nah ini, dari jalur anak laki-laki. Misalnya mayit meninggalkan anak perempuan, meninggalkan anak laki-laki. Maka anak perempuan ini adalah ahli waris yang pertama dari jalur perempuan. Kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini dianggap ya, ini masuk ya, masuk dalam ahli waris perempuan, masuk dalam daftar ahli waris perempuan. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ahli waris perempuan yang ketiga sekarang, ya, yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga jalur ke atas. Ya, kalau tadi jalur ke bawah, sekarang jalur ke atas mulai dari yang ketiga, yaitu ibu kandung mayit. Ibunya si mayit ini adalah ahli waris yang ketiga dari daftar ahli waris perempuan. Kemudian yang keempat adalah nenek, yaitu nenek dari jalur ibu, berarti ibunya ibu. Ya, misalnya ada mayit punya ibu, nah ada ibunya ibu, yaitu nenek. Nenek dari jalur ibu. Maka ini adalah ahli waris yang keempat. Kemudian masih bagian atas, yaitu yang kelima. Nenek lagi tapi dari jalur ayah. Kalau ayah ini tidak masuk ya, karena ini laki-laki. Sudah dibahas kemarin ya. Jadi ibunya ayah. Jadi nenek ada dua. Nenek dari jalur ibu, ibunya ibu. Dan nenek dari jalur ayah, ibunya ayah. Maka kedua nenek ini masuk dalam daftar ahli waris perempuan. Nah, adapun yang ini dari jalur kakek, nenek jalur kakek atau ibunya kakek ini sudah tinggi ya. Ini kalau ada bisa masuk nih. Tapi kalau umumnya sangat jarang ya. Karena kalau sudah dari kakek saja ini sudah tua ya. Jadi kalau orang tuanya kakek umumnya sudah habis duluan. Ini sangat jarang yang umurnya bisa mencapai lebih dari 100 tahun. Ya. Umumnya kita hanya bisa mendapati sampai kakek dan nenek kita. Kalau sampai ke buyut, ya kakek buyut atau nenek buyut itu sangat jarang. Tapi kalau ada bisa masuk nih. Ya. Ibunya kakek. Berarti itu adalah nenek buyut. Ya, nenek buyut berarti ya. Nenek buyut. Taib. Jadi jalur ke atas, ketiga adalah ibu, keempat nenek dari jalur ibu, kelima adalah nenek dari jalur ayah. Sekarang ke samping, mulai dari 6, 7, 8 samping. Yang keenam adalah saudara perempuan sekandung. Ya, saudaranya mayit, mungkin kakak perempuannya mayit atau adik perempuannya mayit. Berarti ini saudara perempuan sekandung. Kemudian yang ketujuh adalah saudara perempuan seayah, beda ibu. Ya, berarti anak yang lahir saudara perempuan, anak perempuan yang lahir dari ibu tiri. Ya, dari ibu tiri. Ya. Saudara perempuan seayah. Kemudian yang kedelapan adalah saudara perempuan seibu, yaitu yang lahir dari ayah tiri. Dari ayah tiri kita misalnya, ya, ternyata ada anak-anak perempuan, ya, seibu dari ibu kita. Nah, maka ini adalah saudara perempuan seibu. Nah, sampai di sini
selesai, kemudian orang lain yang kemudian masuk dalam daftar karena ada hubungan. Ya, yang pertama, yang ke-9 adalah istri. Istri kan sebenarnya adalah orang lain. Istrinya si mayit. Ya. Istrinya si mayit. Baik. Jadi ini istrinya si mayit masuk dalam daftar ahli waris perempuan. Jadi 9 dan 10 ini sebenarnya orang lain, ya. Yang ada hubungan darah ini tadi ya, 1 sampai 8. Dan yang terakhir adalah perempuan yang membebaskan budak atau wala. Jadi misalnya si mayit ini ternyata adalah budak, dulunya budak, kemudian dibebaskan oleh perempuan, seorang perempuan yang mungkin adalah mantan tuannya. Maka ketika dia tidak memiliki kerabat, ya, maka otomatis semua harta warisannya menjadi milik walaknya, yaitu orang yang membebaskan dirinya, yang punya jasa untuk membebaskan dirinya. Masuk dalam keumuman hadis Rasulullah SAW, ya, innamal wala'u, ya, atau innal wala'a liman a'taqa. Sesungguhnya wala itu, bagian untuk wala itu adalah innal wala liman a'taqa. Sesungguhnya harta warisan milik wala ini liman a'taqa, yaitu bagi orang yang memerdekakannya. Sesungguhnya wala itu adalah liman a'taqa, untuk orang yang memerdekanya. Naam, taib. Jadi ini ada 10, kesimpulannya ada 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama adalah jalur dari bawah. Jalur bawah yang pertama adalah apa tadi? Anak perempuan. Kemudian yang kedua cucu perempuan dari jalur laki-laki, dari anak laki-laki. Kemudian ketiga sudah naik ke atas. Ketiga adalah ibu kandung si mayit. Kemudian ke atas lagi yaitu nenek. Nenek dari jalur ibu atau ibunya ibu. Kemudian nenek lagi yang kelima tapi dari jalur ayah, yaitu ibunya ayah. Kemudian yang ke-6, 7, 8 udah menyamping. Ke-6 adalah saudara perempuan sekandung, yaitu satu ayah satu ibu. Yang ke-7 adalah saudara perempuan seayah, yaitu dari ibu tiri. Yang ke-8 adalah saudara perempuan seibu dari ayah tiri. Lalu ke-9, 10 adalah orang lain yang masuk dalam daftar karena ada hubungan, ada sebab yang menjadikan dia masuk. Yang pertama adalah istri, ya, istri si mayit, dan yang ke-10 adalah wala, yaitu orang yang perempuan yang membebaskan budaknya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami, ya. Dan tadi juga kita sudah sampaikan ada 3 istilah di dalam ahli waris. Ada ahli waris disebut dengan farad, yaitu yang mereka bagiannya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ya, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ya, 1/4, 1/8, kemudian 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, atau 1/3 dan 2/3. Ya, mereka yang mendapatkan ketentuan ini disebut dengan, ya, ahli waris farad, ya. Dan yang kedua adalah ahli waris ta'sib atau asabah yang tidak masuk dalam daftar bagian ketentuan Allah Ta'ala itu, tetapi dia akan mendapatkan